wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih Bu Lina dan Bu Esti atas waktunya untuk saya mempresentasi tentang penelitian seperti kita bagaimana sih murid disabilitas atau anak ABK dapat mengoptimalkan potensinya. Mungkin selama ini yang kita abaikan anak-anak kita yang dengan disabilitas potensinya nggak kita gali lagi. Seperti kita pernah punya alumni kita yang beberapa tahun lalu ya, dia punya potensi yang bisa main apa? Main band. Nah, saya akan menggali gimana sih mengoptimalkan anak disabilitas khususnya di potensinya. Paling kan kita bisa di kuliner, perhotelan dan busana kayak gitu. Terus gimana sih cara saya mengumpulkan bukti? Yang pertama pastinya kan saya punya surat dari psikolog atau rumah sakit yang mendiagnosa ini anak ini PDBK-nya kemana, ke arahnya. Terus kita juga bisa wawancara orang tuanya. Kalau kita nggak tahu ini masih remang-remang potensinya kemana sih, kita bisa wawancara orang tuanya. Misalkan di rumah biasanya apa anaknya, kelebihannya apa, sharing. Kita bisa juga dengan asesmen diagnostik, hasil belajar murid, tes minat bakat. Nah, kalau kita sekolah biasa mengadakan tes minat bakat, kita bisa melihat nih bakat dan minat anak kebutuhan kita kemana. Kalau kita nggak ada, kita bisa menyarankan ke orang tuanya untuk dites minat dan bakat. Yang berikutnya kita bisa menanyakan ke guru-gurunya. Misal kalau ada anak yang disabilitas di busana, kita bisa tanya sama Bu Esti dan guru busananya gimana minat dan bakatnya di busana. Kalau memang dia minat, kita bisa dampingi sampai si anaknya benar-benar mempunyai potensi di bidang busana. Kita juga bisa melihat dari observasi, gitu. Jadi bisa melakukan pengamatan. Jadi cocoknya di mana sih, walaupun dia anak busana, ternyata dia lebih tertarik di bidang kuliner. Nah, bisa kita arahkan, kita gali lagi biar anak itu bisa ke bidang kuliner. Terus cara mengevaluasi buktinya gimana sih saya dievaluasi? Ya kita bisa menggunakan literasi dari berbagai sumber kayak buku tentang potensi anak, diskusi dengan kepala sekolah, guru, orang tua, psikolog, guru BK, guru sedonya tentang si anak ini. Kita juga bisa melihat hasil dari tes bakat minatnya. Kalau memang anaknya diminatnya di bidang teknik atau otomotif, ya bisa sarankan ke orang tua murid, nanti bisa ditambahkan dengan les atau apalah. Tapi lagi-lagi kita melihat keuangan orang tuanya. Ya pasti kalau orang tua PDBK, kalau orang tuanya uang yang lebih, pasti anaknya akan bisa diarahkan untuk potensinya. Tapi kalau uangnya pas-pasan, ya sudah kita di sekolah aja potensinya, menggunakan potensi yang ada. Kalau yang kuliner berarti di kulinernya, di busananya, dan di bidang perhotelan. Temuan dari penelitiannya bisa jadi murid kita yang disabilitas mempunyai potensi di luar akademik. Pastikan kalau anak disabilitas akademiknya biasa aja ya, bahkan kurang. Tapi dengan kita menggali potensinya, siapa tahu anak kita bisa berbakat di bidang musik. Seperti alumni kita beberapa tahun lalu ada kan ya, bidang olahraga, atau ada anak juga anak disabilitas bisa jadi potensinya di bidang kejuruannya, bisa jadi apa? Stylist, bisa desainer kayak gitu. Terus dampaknya apa sih penelitian saya lakukan? Ya dampaknya sekolah harus lebih care, lebih aware, lebih peduli sama anak disabilitas. Mungkin harus ada tes bakat minat khusus buat anak disabilitas. Guru dapat mengetahui potensi murid, khususnya anak disabilitas ini potensinya kemana nih, khususnya misalnya kayak guru kejuruannya, anaknya bakatnya di jahit nih, ya mungkin bisa didampingi sampai dia lulus jahitannya biar dia terampil. Mempersiapkan murid lebih awal, sih artinya dibekali potensi dari awal. Jadi setelah lulus dia udah ada kaliannya tuh, oh ternyata dia
ahlinya di bidang kuliner. Nah, siapa tahu nanti setelah lulus dia bisa expert di bidang kuliner. Ya, kita guru dapat memenuhi kebutuhan murid sesuai dengan kebutuhannya. Jadi kita nggak memaksakan. Kan banyak ya anak kita yang disabilitas mungkin punya bakat yang lainnya, kayak gitu. Itu aja sih paparan saya kali ini. Ada tanyakan nggak, Bu Esti, Bu Lina? Bu Lina? Pak Uki, menarik ya. Tadi kan Pak Uki bilang tentang minat dan bakat. Gimana kalau PD-nya ini minatnya di luar jurusan yang ada di sekolah? Nah itu memfasilitasinya bagaimana? Terus apakah nanti nggak salah jurusan? Kan berarti kan kita harus memaksimalkan potensi kan. Sedangkan yang di sekolah ini misalnya ada 3 jurusan ini, dia sebenarnya minatnya nggak di sini. Iya. Nah itu gimana kira-kira tanggapnya kalau misalnya apakah itu salah jurusan atau dia harus ke sekolah yang lebih ini atau tetap di sekolahan dengan minat yang berbeda? Nah, kasusnya sama Bu Lina kayak anak saya 3 tahun yang lalu ya, Eza ya. Dia minatnya nggak di kuliner, nggak di busana, nggak di tata buka, nggak di busana, nggak ada. Sekarang mamanya konsultasi ke psikotes, ternyata anaknya minatnya di bidang kayak peternakan kayak gitu. Akhirnya sama psikotesnya diarahkan untuk ngambil sekolah alam. Kalau mau di sekolah 32 ya mau nggak mau dia harus mengikuti bakat dan minat yang ada di sekolah. Palingan sih kalau orang tua yang berlebih ya ditambahkan dengan kegiatan di luar bukan dari sekolah, kayak gitu sih menurut saya. Atau kalau memang orang tua yang uangnya udah cukup ya bisa orang tuanya keluar dari 32 mengarahkan sesuai dengan minat bakat si anak. Kan dari situ jadi anaknya bisa langsung ini ya sesuai dengan mengeksplor dirinya, nggak harus terpaku di sini kayak gitu sih. Ya kan sayang ya umurnya lumayan kan ya, lumayan 3 tahun di sini ternyata dia mengembangkan minatnya, ternyata dia minatnya bidang otomotif. Ya nggak ada salahnya seorang tua memindahkan atau di sekolah yang jurusan otomotif atau diberi tambahan dengan kan banyak ya khusus mesin otomotif itu sih menurut saya. Berarti ini dianalisanya di kelas 10? Iya kelas 10 kayak gitu. Kalau mau sampai kelas 12 kan udah tanggung ya. Kan di awal kelas 10 di tengah jalan juga bisa. Mungkin di kita ada di kelas 11, oh anak ibu ternyata minatnya ada di busana, minatnya di tempat lain. Bisa jadi diarahkan orang tuanya, dikasih pengarahan. Kalau mau ibu mau lanjut sampai kelas lulus ya silakan, tapi ya ibu harus mengikuti alurnya. Kalau mau tambahan di luar ya silakan. Yang penting intinya anak disabilitas kita bisa menggali potensinya. Walaupun dia akademiknya kurang kan bisa jadi di luar akademik dia bisa lebih berkembang. Itu sih menurut saya. Ya, udah cukup jelas penjelasan. Oke, terima kasih Bu Lina dan Bu Esti atas waktunya mendengarkan melihat paparan saya kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih juga Bu Uki.